Selamat malam. Kita bertemu lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Ibadah Malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami menyapa sidang jemaat Tuhan dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Malam ini Rabu 10 November 2021, kita sama-sama akan berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita hampiri tahta kemuliaan Tuhan, kita beribadah kepadanya. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam kamar, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila aku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasihnya, ya karena kasihnya. Sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28, mari kita berdoa. Tuhan, kembali malam ini kami bersekutu, membaktikan diri kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami, hanya Engkaulah yang patut kami puja, kami puji dalam hidup ini. Berkenanlah atas bakti kami, berkenanlah atas puja dan puji kami. Berkenan pula Tuhan memperlengkapi kami dengan firman. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, bersabdalah kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu tidak
dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi hari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak terdengar, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, dan ia makan, dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana, suaminya itu, berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo.
Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarnya dan melakukan dalam hari-hari hidup kita. Amin. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28 yang sudah kita baca tadi, kita akan renungkan dalam satu tema, menepati janji. Umbuai pangallu. Mengucapkan janji adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Namun, menepati janji adalah sesuatu yang terkadang sulit untuk dilakukan. Ada begitu banyak alasan yang terkadang membuat seseorang sulit untuk menepati janjinya. Salah satunya adalah karena situasi atau keadaan yang dialami saat itu. Hana adalah seorang istri yang menderita oleh karena tekanan batin yang dialaminya. Ia selalu disakiti oleh madunya yang bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Inilah yang membuat Hana merasa terhina dan menderita. Dari tahun ke tahun, Hana pergi ke rumah Tuhan dan meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki. Tidak hanya itu, Hana pun berjanji akan menyerahkan anak itu seumur hidupnya kepada Tuhan. Dalam doanya yang sungguh di hadapan Tuhan, ia pun dikira mabuk oleh Imam Eli. Walaupun hal itu sempat membuatnya tersinggung. Ayat 16 pembacaan kita. Namun, Hana pulang dengan pengharapan akan doanya. Dan setahun kemudian, Hana mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Setelah beberapa waktu anak itu disapihnya, artinya berhenti menyusu, Hana pun membawanya untuk diserahkan kepada Tuhan sesuai dengan janjinya. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita menepati janji seperti Hana? Sebenarnya Hana dapat membuat 1001 alasan untuk tidak menepati janjinya kepada Tuhan. Contohnya dengan mengatakan, "Tuhan, anak saya cuma 1. Saya sudah tua. Siapa yang jaga saya?" Tapi Hana tidak menggunakan kondisinya sebagai alasan untuk tidak menepati janjinya. Terlebih Allah, ia tetap setia pada janji-janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Tapi ia sabar supaya semua orang tidak binasa. Amin. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Menepati janji menjadi tema perenungan kami malam hari ini. Betapa sering kami sulit melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, yaitu menepati janji. Kami sering membuat janji, tapi
kami juga sering tidak menepatinya. Belajar Hana yang berjanji di hadapan Tuhan, menepatinya dengan memberikan Samuel, anak satu-satunya, untuk diberikan kepada Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Kiranya kami semua tidak ragu-ragu untuk menepati janji-janji kami. Kiranya kami semua tidak mencari-cari alasan untuk tidak menepati janji kami. Tuhan, tolong kami agar kami menjadi orang-orang yang menepati apa yang kami janjikan. Malam ini dalam renungan harian Toraya dan doa malam, kami membawa saudara-saudara kami yang berjumpa dengan hari ulang tahunnya di tanggal 10 November hari ini. Mereka adalah Ibu Elizabeth FB, Bapak Yunus Paka, Ibu Paulina Sampe, Tiku Padang Melangi Sura, Bapak Robert, Ibu Marta Simatupang, Novita Sari Pasombaran, Bapak Harpa Kumpang Lempang, Bapak Markus Salamba. Tuhan, kiranya mereka menghitung hari-hari hidupnya sedemikian dan mereka beroleh hati bijak. Bijak di rumah, bijak di sekolah, bijak di tempat mereka bekerja, bijak dalam permainan, bijak dalam pendidikan, bijak dalam mengerjakan tugas-tugas. Umur panjang, sehat, jasmani, rohani, bahagia senantiasa jadi milik mereka. Berdoa kekasih-kekasih kami yang gumul dengan kesehatannya. Tuhan, berkati mereka dalam menjalani pengobatan demi pengobatan. Bisa jadi ini mereka belum sembuh. Mereka hari ini sangat terbeban, sangat bergumul dengan sakit yang sudah lama mereka upayakan kesembuhannya. Bisa jadi mereka semangat, bahkan bisa jadi mereka putus asa. Tapi kalau malam hari ini mereka boleh mendengarkan firman-Mu dan berdoa bersama dengan kami malam hari ini, Tuhan, perteguh iman percaya mereka bahwa Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan mereka. Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Sekalipun acap kali kami merasa Tuhan melupakan kami, padahal sesungguhnya tidak mungkin Engkau melupakan kami ciptaan. Sebab kami adalah ciptaan-Mu yang sangat mulia. Untuk kami, Bapa di surga telah mengutus putranya demi kami. Putranya mati di kayu salib. Kebaikan Tuhan luar biasa, karena itu kami percaya Tuhan akan melawat, memberkati upaya yang sementara saudara-saudara kami jalani untuk kesembuhan mereka. Berkati Tuhan, berkenan sembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Berdoa untuk mereka yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Kiranya dalam dukanya mereka tetap boleh menyaksikan kebesaran dan kuasa daripada tangan Tuhan yang terulur menolong, memberkati mereka. Tetap hibur dan kuatkan, dan dalam dukanya nama Tuhan mereka permuliakan. Berkati kepanitiaan yang ada di Jemaat Elim Balikpapan,
panitia pembangunan Siring yang sementara berlangsung, Tuhan berkati. Demikian pula dengan panitia pemilihan penatua diaken yang sementara berproses, Tuhan memberkati. Terima kasih Engkau memakai mereka-mereka semua untuk menjadi panitia, dan kiranya mereka kompak, bekerja sama, dan tidak putus asa, patah semangat dengan tantangan, rintangan yang ada. Tapi semangat mereka semakin berkobar-kobar untuk memberikan yang terbaik dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab di kepanitiaan yang ada. Berkati hamba-hamba Tuhan di Jemaat Elim Balikpapan, Bapak Ibu Pendeta, Penatua, dan Diaken. Di jemaat ini Tuhan berkati dalam tugas dan pelayanannya. Berkati usaha warga jemaatmu, berkati rumah tangganya, Tuhan suci kuduskan, berkati anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka. Mereka yang masih harus bekerja sepanjang malam ini bahkan sampai besok, Tuhan berkati, kiranya mereka berjumpa dengan hari baru besok dan boleh kembali ke tengah keluarga sambil memuliakan nama Tuhan. Beri sehat, beri selamat dalam mereka menjalankan tugas dan pekerjaannya sepanjang malam hari ini. Berkati pemerintah kami, upaya vaksinisasi dalam rangka menciptakan herd immunity di tengah-tengah masyarakat. Tuhan berkati, kiranya upaya ini disambut baik oleh masyarakat, oleh jemaat, sehingga tercipta herd immunity di tengah masyarakat. Berkati pemerintah dalam mengerjakan tugas-tugasnya, beri sehat, beri kuat, menjalankan tugas-tugasnya. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Ini doa kami bersama. Diberkati setiap mereka yang boleh bersekutu bersama di malam hari ini. Ampuni dosa kami, ini doa kami, dengarkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam edisi Rabu 10 November 2021. Mari bersama kita menjalani hari kehidupan kita dengan
menepati janji, karena Tuhan selalu tepat janji. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.